Keterkaitan antara magnet dan listrik ditemukan pertama kali oleh salah seorang ilmuwan fisika pada tahun 1820. Penemuan itu telah berhasil membuktikan bahwa arus listrik dapat menimbulkan sebuah medan magnet. Tegangan induksi dan arus induksi yang diukur menentukan besar kuat medan listrik dan kuat medan magnet. Kuat medan listrik dan kuat medan magnet yang terukur termasuk variabel tergantung. Sedangkan tegangan dan arus induksi yang terukur termasuk variabel bebas. Untuk mencari korelasi antara variabel bebas dan variabel tergantung digunakan, maka dapat dilihat pada hasil percobaan. Medan listrik yang timbul karena ada tegangan yang mengalir. Tujuan percobaan untuk mengetahui pengaruh jumlah lilitan pada besarnya kekuatan magnet. Hukum Faraday ditemukan oleh M. Faraday. Hukum ini ditemukan dari hasil pengamatan, yaitu ketika pada sebuah loop atau konduktor diubah besar fluks yang melewatinya. Hukum Faraday menyatakan bahwa tegangan gerak elektrik induksi dalam sebuah simpal tertutup sama dengan negatif dari kecepatan perubahan fluks magnetik terhadap waktu yang melalui simpal tersebut. Arah gaya Lorentz dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan. Jari-jari tangan kanan diatur sedemikian rupa sehingga ibu jari tegak lurus terhadap jari tengah. Pada percobaan ini, yang utama adalah pengamatan medan magnetik pada rangkaian solenoida. Dengan rumus perhitungannya, B sama dengan mu0 IN per I saat di pusat solenoida. B sama dengan mu0 IN per 2I saat di ujung solenoida. Jadi, ini adalah kumparan induksi elektromagnetik yang telah dihubungkan pada baterai untuk menghasilkan sebuah medan magnetik, dan kita akan mencobanya pada sebuah alat uji. Di sini ada sebuah isi staples yang akan kita lihat apakah tertarik atau tidak. Di sini bisa dilihat tertarik dengan jelas, dan kita akan buka di sini. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 staples yang tertarik pada lilitan 100. Lalu kita bisa mencoba pada jarum-jarum ini. Di sini bisa dilihat jarumnya tertarik, bisa ditambahkan lagi. Di sini jarumnya bisa didapat hanya satu. Hanya ada satu. Tapi bisa kita tarik lagi. Dan hanya bisa menarik satu jarum untuk saat ini. Ini adalah jarumnya. Keunikan dari alat yang dibuat pada RBL kali ini, penginduksian magnet bisa dilakukan dengan listrik atau yang disebut elektromagnetik. Pada alat ini, semakin banyak lilitan, maka akan semakin kuat daya tarik magnetnya. Kelemahan dari alat yang kami buat yaitu arus dan daya masih bergantung pada baterai yang bisa habis kapan saja dayanya, dan semakin sedikit lilitan, maka akan semakin lemah daya tarik magnetnya. Jadi, pada praktikum kali ini, saran pengembangan yang diberikan yaitu bahwa penerapan magnet induksi elektromagnetik ini dapat diterapkan pada pabrik-pabrik yang membutuhkan magnet berkekuatan besar. Dengan mengalirkan arus listrik berampere dan bertegangan besar, disertai jumlah lilitan yang banyak yang dililitkan pada sebuah logam besar dan pendek, dapat membuat sebuah kekuatan magnet tersebut menjadi besar.